Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makna, kedudukan, dan hubungan kompetensi dasar dan kompetensi inti, ya, untuk memenuhi tugas telaah materi bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah. Oke. Yang pertama yaitu makna kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, terus yang sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu kedudukan. Kedudukan kompetensi inti adalah sebagai sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran di kelas yang sama sehingga tetap terjaga. Terus kedudukan kompetensi dasar yaitu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu hubungan kompetensi dasar. Hubungan dari kompetensi dasar dan kompetensi inti, yaitu merupakan penjabaran kompetensi inti yang cakupan materinya lebih sempit, ya, dibanding dengan kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi dasar diturunkan menjadi indikator. Dari indikator digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada aspek materi Madrasah Tsanawiyah. Saya ambil tema yaitu al-dawatul madrasiyati, yaitu peralatan sekolah, ya. Nah, di sini KD3, ya, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-dawatul madrasiyah, ya. Ya, itu kayak seperti buku, ya kan, pensil, pulpen, ya, yaitu namanya peralatan, ya. Yang melibatkan tindak tutur menunjukkan peralatan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal, dhamir mutasil, yaitu kata ganti, ya. Kata ganti, ya. Nah, terus menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-dawatul madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal dhamir mutasil. Nah, di sini terus yang KD4 mendemonstrasikan tindak tutur menunjukkan peralatan sekolah dengan memperhatikan bentuk, makna,
dan fungsi dari susunan gramatikal domain mutasil baik dari secara lisan maupun tulisan. Nah, terus menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana. Pengajian hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-dawatul madarosiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-dhamir mutasil. Nah, kemudian ada deskripsi materi al-dawatul madarosiyah, yaitu mampu mengungkapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-dawatul madarosiyah. Nah, yang kedua, mampu mendeskripsikan hasil analisis tentang gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-dawatul madarosiyah. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal dhamir mutasil. Nah, yang keempat, mampu menyampaikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-dawatul madarosiyah. Nah, itulah aspek-aspek materi tentang al-dawatul madarosiyah. Ya, sekian dari saya. Bila mana saya Baudin Abdullah meminta maaf sebesar-besarnya apabila presentasi saya kurang, kemudian pembicara saya masih abal-abal ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.